Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya masih bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saya tadi sebelum jeda bertanya, ini pertanyaan yang ada di kepala kita semua. Setelah KTT G20 secara demonstratif kita pakai mobil listrik, ke depannya konkretnya dalam waktu dekat, apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah, setidaknya melalui Kementerian Perhubungan, untuk kita mengakselerasi transisi energi setidaknya satu melalui penggunaan mobil listrik, termasuk untuk transportasi umumnya, Pak ya? Ya. Jadi pertama kali kita mendapatkan suatu perintah. Jadi ada instruksi Presiden untuk penggunaan kendaraan listrik untuk kementerian dan lembaga. Inpres nomor 7 tahun 2022. Betul. Kami punya visualnya, kita tunjukkan kepada pemirsa apa sih sebenarnya isi dari instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, sembari Pak Menteri menjelaskan. Jadi mobil-mobil dinas itu harus memakai mobil listrik. Seyogyanya. Karena memang tidak semua KL punya anggaran. Tapi saya punya clue yang baik bahwa kalau memiliki mobil tidak harus membeli, tapi bisa leasing. Leasing, own, after certain period. Nah itu bisa dilakukan. Sehingga setahun per tahun itu kita tidak mengeluarkan uang yang banyak. Dan kita sudah lakukan di Kementerian Perhubungan. Jadi singkat kata, kalau mengenai strategi, udah ada payung hukum, ya tentu saya menghimbau dong kepada teman-teman dari kementerian lain, lembaga lain, ayo beli. Kita udah punya 30, nanti tahun depan tambah lagi. Nah kalau ada 100 KL, sudah berapa jumlah yang banyak. Yang kedua, kita memang akselerasi penggunaan kendaraan umum dengan listrik, yaitu bis, taksi, dan motor, ojol. Ya. Nah, mengapa mereka menjadi pioneer? Satu, mereka itu tersentralisir di beberapa tempat, sehingga mengenai charging kan nggak masalah. Kedua, CAPEX-nya memang relatif tinggi, tapi OPEX-nya, biaya operasi murah dan itu dinikmati oleh pengendara. Ya. Ya. Pada akhirnya balik lagi ke kami ya sebagai pengguna. Yang ketiga, kami melakukan suatu finding ya, seperti Pak Arwani, kelompok-kelompok ya. Pak Arwani di mobil, saya berapa bulan yang lalu ketemu pemuda-pemuda Vespa lama dikonversi. Secara mandiri, dimodifikasi istilahnya. Modifikasi, konversi. Ke listrik ya? Ya, ke listrik. Jadilah itu motor konversi, dan itu suatu inisiasi kan. Kita bayangin, motor di Indonesia itu udah 133 juta. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Hampir separuh kita ya, separuh penduduk kita ya. Jadi kalau kita semuanya baru, mungkin tidak mudah juga gitu. Maka inisiasi konversi ini menjadi suatu inisiatif. Saya membeli, dan kemarin minggu kita touring di Jakarta, terus tunjukkan masyarakat bahwa ini lapangan kerja, ini suatu ide yang baik, ini natural dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini ada Pak Arwani, ada elders namanya gitu ya, ada macam-macam, itu pasti ada suatu kumulasi masyarakat ikut serta. Ya. Nah, kami lakukan itu semuanya. Ini berarti Pak Menteri mau bilang bahwa transisi energi, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan mobil listrik, dan itu butuh kontribusi dari kami semua. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, karena kan nggak hanya kebijakan, tapi kebijakan juga perlu untuk disosialisasikan. Mungkin Bapak bisa cerita mengenai itu. Ya, jadi satu yang ilmiah. Kami menggandeng universitas, untuk setiap universitas mengadakan seminar, mengadakan talk show, agar pemikir-pemikir ini mindsetnya sama, bahwa namanya mobil listrik itu keniscayaan. Ya. Lalu nggak cukup itu, masyarakat umum kan,
masyarakat umum ini kan biasanya tergantung dia lihat apa, Ya. bagaimana kita membuat tontonan itu. Dan kita juga undang kemarin Andri Taulani kita ajak. Oh, key opinion leader, para leader. public Ya. figure ya, Ya, untuk ya, bisa public figure. menyosialisasikan itu ya. Nah, kita Oke. secara rutin mengadakan pameran-pameran, baik dilakukan oleh dealer maupun kita. Dealer mengadakan ada pameran waktu Oke. itu, saya yang membuka. Tapi ada juga kelompok-kelompok kita ajak, sehingga masuk ke masyarakat, masuk dalam Car Free Day, mereka lihat Oke. apa yang dilakukan itu. Ternyata seorang Andri atau seorang pelaku-pelaku konversi itu anak muda. Wow, Anak berarti- muda yang lifestyle-nya itu anak muda banget gitu loh. Tapi mau mengorbankan waktunya untuk berdedikasi itu. Oke. Bahkan nanti ada touring dari mereka, bulan Februari mereka mau ke Swiss. Menggunakan motor listrik. motor listrik. Ya. Butuh sosialisasi, tapi senang mendengarnya ketika Pak Menteri punya cerita bahwa tidak hanya kelompok usia tertentu, tetapi juga anak-anak muda yang sudah mulai muncul kesadarannya untuk menjaga bumi kita, tempat kita bersama-sama tinggal, hidup, dengan cara setidaknya langkahnya adalah dengan bermigrasi menggunakan kendaraan listrik, itu mobil, motor atau transportasi umum dengan menggunakan listrik, bahan bakar konvensional kita tinggalkan lah karena tidak ramah lingkungan. Pak Menteri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di episode perdana obrolan malam. Edisi kali ini cerita banyak mengenai keberhasilan di balik cerita di balik layar yang kita lihat. Kami bangga sekali Pak Menteri. Kami mengucapkan terima kasih sudah sangat-sangat berkontribusi untuk menyukseskan KTT G20. Kami semua sangat bangga. Pak Menteri sehat selalu. Terima kasih sudah Sehat, hadir. terima kasih. Terima Saya kasih. juga terima kasih kesempatan untuk mensosialisasikan kendaraan listrik. Sama-sama. Kita senang bisa hadir dan menggunakan frekuensi publik untuk bicara hal yang sangat penting. Saya juga mengucapkan terima kasih spesial untuk Anda, pemirsa, sudah menyaksikan obrolan malam edisi perdana edisi kali ini. Saya Christian Grich, saya besok akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber-narasumber pilihan kami. Terima kasih sudah menyaksikan kami. BTV Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.